Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di tutorial yang pertama untuk mata kuliah pengantar asuransi umum. Sini perkenalkan aku Ahnafi Giovanni dari Ilmu Aktuaria Angkatan 2023 yang diamanai sebagai tutor di kelas di mata kuliah pengantar asuransi umum tahun 2025 ini. Langsung kita mulai aja. Jadi di tutorial kali ini, yang pertama nanti kita bahas tentang pengenalan secara umum tentang asuransi maupun asuransi umum. Kemudian nanti kita akan membahas collective risk model dan compound distribution, kemudian distribusi binomial dan compound binomial, lalu distribusi Poisson dan compound Poisson, dan terakhir distribusi negatif binomial dan compound negatif binomial. Kita mulai ke konsep dasar tentang asuransi. Jadi apa itu sebenarnya asuransi? Gimana sih konsepnya? Jadi asuransi itu sebenarnya adalah transfer risiko dari policyholder ke perusahaan asuransi. Jadi kita sebagai manusia, mungkin kayak dari keseharian kita aja kan pasti punya risiko nih. Misal kita keluar rumah, naik motor, itu kan kita punya risiko untuk kecelakaan gitu. Nah, dengan adanya asuransi ini, kita ngetransfer risiko kita ke perusahaan asuransi ini. Jadi, nanti ketika terjadi apa-apa dengan kita, itu yang menanggung adalah perusahaan asuransi, karena risiko kita itu kita transfer ke perusahaan asuransi. Nah, jadi, mungkin lebih spesifiknya, dalam asuransi ini, risiko kerugian finansialnya itu, misal tadi risiko akibat kita kecelakaan, dan sebagainya, itu kita sebarkan di antara banyak policy holder. Karena dalam asuransi, dalam suatu portfolio asuransi kan mesti nanti terdiri dari banyak policy holder, banyak polis, yang otomatis nanti risiko kerugiannya itu bakal kita sebar. Jadi ada yang nanti mungkin bakal melakukan klaim, ada yang enggak, dan sebagainya. Dan itu nanti tersebar. Nah, dengan nyebarin risiko ini, nanti dampak finansial dari tiap individunya itu bakal berkurang. Karena ya misal terjadi apa-apa dengan kita, tapi kita udah punya asuransi terkait hal itu, ya berarti risiko kita berkurang. Kita bakal dapat cover dari perusahaan asuransi. Kita dapat bisa ngelakuin klaim ke perusahaan asuransi. Nah, tentu itu semuanya nggak gratis dong. Jadi sebagai kompensasi dari risiko yang udah kita transfer ke perusahaan asuransi, ya kita harus ngasih sesuatu ke mereka. Nah, di sini kita bakalan ngasih sejumlah uang ke mereka yang biasa kita sebut itu dengan premi. Nah, tujuan dari asuransi sendiri itu untuk memberikan perlindungan terhadap kejadian tak terduga yang bisa mengganggu stabilitas keuangan individu maupun masyarakat. Ya, misal kejadian tak terduganya, misal gempa atau kecelakaan atau sakit, itu kan suatu kejadian yang mengharuskan kita untuk ngeluarin uang dengan jumlah yang besar, otomatis itu mengganggu stabilitas keuangan kita. Nah, disinilah ada asuransi yang bakal memberikan perlindungan. Oke, itu konsep dasar tentang asuransi. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung on mic aja atau lewat chat. Kita lanjut ke general insurance atau non-life insurance. Jadi general insurance ini, ya dia asuransi yang selain asuransi jiwa. Yaitu misal di sini ada motor insurance, liability insurance, terus ada property insurance, terus ada accident and health insurance, itu misal kalau kita kecelakaan, kemudian ada marine insurance, credit insurance, legal protection, travel, dan sebagainya. Itu ada banyak banget. Intinya semua asuransi secara umum yang dia itu bukan asuransi jiwa, itu kita sebut sebagai asuransi umum. Kalau asuransi jiwa itu kan ya asuransi yang apa ya, dia itu memberikan benefit kalau kita meninggal atau dalam jangka waktu tertentu yang jaminannya itu adalah jiwa kita sendiri atau diri kita sendiri. Nah, jadi ini secara umum semua kejadian acak yang diasuransiin dan nanti terjadi di masa pertanggungan bakal dikasih ganti rugi atau klaim oleh perusahaan asuransi ya. Jadi kejadian acak ya misal tadi ya kecelakaan atau gempa, kalau itu kita asuransiin, misal kecelakaan kita asuransiin dengan accident and health insurance sama motor insurance. Nah, berarti nanti kalau terjadi kecelakaan atau misal ya dari kecelakaan itu motor kita rusak, ya kita bakal dapat ganti rugi, dapat klaim selama itu masih dalam masa pertanggungan.
Kemudian di sini biasanya premi asuransi itu dibayarinnya di awal periode. Nah, selanjutnya, ngapa asuransi dapat dilakuin? Atau kenapa sampai sekarang tuh perusahaan asuransi masih bisa terus jalan, masih bisa terus beroperasi, dan bahkan masih bisa menghasilkan profit gitu. Nah, ini terkait dengan LLN atau Law of Large Numbers. Jadi, Law of Large Numbers ini, sorry. Nah, jadi kan pada dasarnya tuh keberlangsungan asuransi ya tentu sangat bergantung dengan Law of Large Numbers ini. Jadi apa sih Law of Large Numbers ini? Nah, LLN ini menyatakan bahwa misal jumlah random variabel yang IID atau di sini saling bebas dan terdistribusi identik itu semakin besar. Jadi misal random variabelnya semakin besar, maka nanti rata-rata dari random variabelnya bakal mendekati nilai harapan. Misal nih, loss random variable. Ada X1, X2, X3, dan seterusnya. Nah, ketika semakin besar random variable ini, itu bakal semakin baik. Kenapa? Karena berdasarkan LLN tadi, itu kalau dia IID ya, karena berdasarkan LLN tadi, kalau dia semakin besar itu rata-ratanya bakal mendekati nilai harapannya. Nah, kalau di konteks asuransi, itu kan tiap pemegang polis itu secara individual kita bisa anggap sebagai risiko yang acak. Misalnya nanti ada kemungkinan mengajukan klaim atau kemungkinan mengalami kerugian. Nah, jadi meskipun klaim dari individu ini sifatnya nggak pasti, LLN tadi itu menjamin bahwa kalau perusahaan asuransi mengelola portofolio yang besar dengan banyak polis yang serupa dan saling bebas atau IID tadi, independent and identically distributed, maka nanti total klaimnya itu bakal semakin dapat diprediksi. Total klaim tuh misal ya S ini sama dengan X1 ditambah X2 dan seterusnya nyampe XN. Nah, semakin besar ini atau semakin besar si N ini, ya maka nanti total klaim secara keseluruhan itu bakal semakin mudah untuk diprediksi gitu. Jadi makanya kok asuransi dapat selalu bisa sustain, masih bisa bertahan sampai sekarang, bisa menghasilkan profit, itu karena ketergantungan terhadap LLN ini. Karena biasanya dalam satu portofolio asuransi itu polisnya mesti ada banyak ya. Nah, dari situlah kita bisa memperkirakan total klaimnya, di mana semakin besar semakin banyak ya total klaimnya yang terjadi, itu kita bakal semakin mudah untuk memprediksi. Nah, otomatis kalau kita mudah untuk memprediksi, ya kita bisa memperkirakan atau mengestimasi loss-nya atau kerugian kita secara akurat. Berarti kalau kita bisa netapin kerugian kita secara akurat, otomatis premi yang kita set atau premi yang kita hitung itu kan nanti bakal bisa mengcover risiko-risiko tadi serta bakalan ngasilin profit ke kita. Jadi risikonya bisa ke cover sekaligus di sisi lain juga bisa ngasilin profit ke kita. Nah, jadi dengan kata lain, ketidakpastian risiko individu ini bisa dikelola secara kolektif melalui diversifikasi. Jadi bisnis asuransinya ini bisa sustain. Jadi itu kenapa kok asuransi bisa selalu sustain sampai sekarang. Bisa masih sustain, masih bertahan. Nah, kemudian di sini ada istilah-istilah dalam asuransi. Yang pertama ada risk. Itu adalah kemungkinan terjadinya kerugian. Kemudian ada kerugian atau loss di sini. Itu jumlah kerusakan finansial yang disebabkan oleh bahaya yang kita asuransikan ya. Misal kecelakaan. Nah, itu motor kita rusak, terus kita rugi sebesar kita perlu ngeluarin duit buat maintenance dia sebesar mungkin $500. Nah, $500 ini kita bisa sebut sebagai loss dari sudut pandang kita. Kemudian di sini ada deductible atau batas minimum kerugian yang terjadi biar kerugiannya itu di cover oleh perusahaan asuransi. Jadi misal
perusahaan asuransi netapin deductible sebesar $100. Tapi kerugian kita itu misal $50. Ya berarti kerugian kita di sini nggak akan di-cover oleh perusahaan asuransi. Tapi kalau misalnya loss kita itu $150, ya secara umum kerugian kita ini bakal di-cover oleh perusahaan asuransi sejumlah kelebihan dari deductible-nya. Jadi nanti coverage-nya yaitu 150 dikurangi 100 atau kita di-cover sebesar $50 secara umum gitu. Kemudian di sini ada exposure atau exposure itu sebenarnya basically dia adalah unit of risk atau unit risiko. Nah, dia itu ukuran dari potensi risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi atau unit yang diasuransikan dan mengalami kemungkinan kerugian. Kemudian ada peril nih. Peril itu penyebab kerugian. Contohnya di sini misal ada kebakaran, berarti perilnya adalah api. Kemudian ada hazard, itu kondisi atau sumber yang ningkatin peluang atau keparahan dari peril tadi. Mungkin sampai sini ada pertanyaan. Ini masih definisi secara umum aja. Mungkin lebih enak untuk dipahami konsepnya daripada dihafalin. Kalau belum ada, aku lanjut dulu aja. Nah, di sini kita mulai ke bagian selanjutnya, yaitu collective risk model sama compound distributions. Nah, misal di sini terdapat N claim, di mana N ini adalah random variable ya, yang terjadi pada jangka waktu tertentu. Nah, nanti total besar klaim itu bisa kita tuliskan sebagai S sama dengan jumlahan dari random variable Y, di mana random variable Y ini banyaknya adalah N. Jadi di sini N adalah banyak klaim, kemudian YI adalah besar klaim individu. Di mana nanti kita perlu beberapa asumsi ini buat total besar klaim. Yang pertama, tentu random variable N itu discrete ya, makanya nanti dan biasanya distribusi buat random variable N ini selalu discrete. Misalnya Poisson, binomial, ada binomial, terus mungkin Poisson, kemudian negatif binomial, dan seterusnya. Karena dia discrete, makanya biasanya selalu kita pakai distribusi yang discrete. Nah, terus di sini Y1, Y2 itu kan besar klaim tiap individu. Dia IID, saling bebas dan independen, di mana distribusinya adalah G dengan G0 ini adalah 0. G ini adalah distribution function atau CDF-nya, kumulatif distribution function dari Y. Kemudian di sini N sama Y itu saling bebas. Jadi banyaknya klaim tentu banyaknya klaim sama besar klaim itu kan nggak saling bergantung, nggak ada keterkaitan ya. Misal klaimnya banyak terus nanti jadi tiap klaimnya itu besar kan nggak ada independensi di sini. Jadi mereka saling bebas. Nah, untuk dari collective risk model tadi, kita akan dapat nih beberapa persamaan. Misal kita mau nyari ekspektasinya, yaitu bisa kita cari seperti ini, ekspektasi N dan ekspektasi Y. Jadi ekspektasi dari masing-masing random variable. Kemudian variansinya kita bisa cari dengan seperti ini. Terus ini koefisien variansi atau CV. Itu kita bisa cari seperti ini. Bisa langsung dipakai aja ya rumusnya. Karena kemarin aku udah diskusi dengan Mas Restu juga, itu soal masalah pembuktian itu harusnya nggak keluar di UTS. Jadi kita lebih fokus di pemakaian atau aplikasi dari formula-formula yang emang udah ada ini. Jadi kita nggak diminta buat buktiin lagi. Karena itu juga sebenarnya bukan kerjaannya aktuaris ya. Pembuktian tuh. Jadi kita tinggal pakai aja. Terus di sini ada moment generating function-nya. MGF-nya itu adalah MN log MY1R kayak gitu. Mungkin aku iniin dulu ya yang ekspektasi. Itu kan tadi kan S sama dengan Y1 ditambah Y2 dan seterusnya sampai YN.
Berarti kan kita bisa tuliskan S itu sama aja N dikali Y, atau random variable N dikali Y. Maka otomatis ekspektasi S itu kan sama aja ekspektasi N dikali Y. Nah, kita udah tahu bahwa N sama Y itu saling independen, maka bisa kita tulis jadi ekspektasi N kali ekspektasi Y. Mungkin sederhananya seperti itu. Kalau untuk yang lainnya nanti agak panjang, dan kita juga emang tinggal pakai aja. Jadi kita cukup hafalin aja. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, aku lanjut dulu. Nah, kita ke contoh soal yang pertama nih. Tentang collective risk model sama compound distribution. Jadi sini perusahaan asuransi, dia ngecover 100 pabrik yang berada di area berisiko tinggi untuk terkena banjir. Nah, berdasarkan historical data, di sini ada secara rata-rata tuh 5 banjir besar itu terjadi setiap dalam 10 tahun. Kemudian sebuah banjir itu punya peluang 30% untuk bikin sebuah pabrik itu jadi rusak. Habis itu repair cost-nya itu di sini berdistribusi normal dengan mu-nya 50.000 dan sigma-nya 20.000. Berarti di sini bisa kita tulisin buat YI-nya itu berdistribusi normal dengan mu 50.000 dan variansinya 20.000 kuadrat gitu ya. Nah, di sini kita diminta buat menghitung expected total claim amount buat insurance company in 1 year, atau kita ngitung ekspektasi S. Mungkin langsung aku bahas saja di sini. Jadi di sini kan mungkin kita lihat dari distribusinya dulu ya. Untuk repair cost kan udah jelas dia berdistribusi normal. Nah, gimana dengan yang ini, dua ini? Kita bedah dulu dari rumusnya. Di sini untuk menghitung ekspektasi S, itu kan kita perlu ekspektasi N dikali dengan ekspektasi Y. Nah, di sini untuk yang 5 banjir, secara rata-rata terjadi dalam 10 tahun tuh terjadi 5 banjir. Berarti kan ekspektasinya per tahun, ekspektasi banjir per tahun itu nanti 5/10 sama dengan 0,5. Dimana ini bisa kita bilang berdistribusi Poisson dengan lambdanya itu adalah 0,5. Kemudian untuk ekspektasi dari banyaknya damage factories itu kan di sini dia ada 100 pabrik dan peluang banjir ngehancurin satu pabrik itu, ngancurin suatu pabrik itu 30%. Berarti tinggal kita kaliin aja. 100 kali 0,3 yaitu 30. Dimana ini berdistribusi binomial dengan parameternya 100 sama 0,3. Nah, kalau kita mau ngitung ekspektasi N, sebenarnya N tuh di sini berdistribusi Poisson dengan parameter lambda V. Jadi sebenarnya N di sini berdistribusi Poisson dengan parameter lambda V, atau ekspektasinya itu sama aja dengan sorry di sini. Iya, berarti ekspektasinya itu sama dengan di sini lambdanya kita di sini itu mungkin bisa kita tulis lambda kali P itu sama dengan 0,5 dikali 0,3 sama aja 0,15. Jadi nanti ekspektasi N-nya itu 0,15. Ekspektasi N-nya itu 0,15. Kemudian di sini
kita bisa menghitung, karena tadi N itu adalah Poisson dengan lambda V, berarti kan lambda V-nya adalah 0,15 dikali dengan 100. Jadi ekspektasi N itu adalah 15. Nah, gimana dengan ekspektasi Y? Karena Y tadi berdistribusi normal, dengan mean-nya adalah 20.000, mean-nya tadi adalah 50.000, dan variansinya adalah 20.000 kuadrat, maka kita peroleh ekspektasi Y-nya itu adalah mu atau sebesar 50.000. Berarti nanti kalau kita hitung ekspektasi S kan sama aja ekspektasi N dikali ekspektasi Y. Itu sama aja sekitar, berarti ekspektasi N tadi itu 0,15 dikali dengan 15 ya. 15 dikali 50.000 itu sama aja 750.000. Jadi untuk yang A itu ekspektasi S-nya 750.000. Mungkin bisa lebih enak tadi kalau dikaliin langsung juga nggak apa-apa, tapi sebenarnya ya N ini bisa kita bilang berdistribusi Poisson dengan parameternya itu 0,15. Parameternya itu adalah 15. Berdistribusi Poisson dengan parameternya 15. Tadi kalau ada sedikit berisik mungkin. Kita lanjut aja ke yang B. Yang B itu tadi soalnya kita misal ada climate change yang dia meningkatkan annual flood frequency sebesar 20%. Nah, gimana kita harus nge-adjust pricing modelnya? Nah, buat ngitung yang ini, karena dia meningkat 20% ya, flood frekuensinya itu meningkat 20%. Berarti karena dia meningkat 20% dari yang 30% itu menjadi 50%. Jadi kayak peluang bahwa dia bakal ngerusak pabrik. Flood frekuensinya yang meningkat. Sebelumnya kan tadi flood frekuensinya itu sebelumnya kan frekuensi banjirnya itu 0,5 per tahun. Karena meningkat 20%, itu nanti jadi 0,6 ya. Karena berarti 0,5 kali 1,2 gitu. Jadi 0,6. Nah, berarti yang berubah cuma ininya. Gimana buat ngitung ekspektasi? Ya sama persis dengan tadi. Tinggal kita kaliin semua aja. Ekspektasi N dikali ekspektasi Y, di mana ekspektasinya kan tetap 50.000. Sedangkan ekspektasi N-nya itu berubah. Ekspektasi N-nya nanti jadi 0,6 kali 0,3 dikali 50.000. Kalau kita hitung, nanti kita akan memperoleh sebesar, dikali 100 juga. Dikali 50.000. Nanti kita akan memperoleh 900.000. Jadi kita ekspektasinya jadi segini. Kemudian, apakah ada pertanyaan untuk soal ini? Kalau nggak ada, aku lanjut dulu. Nanti kalau ada bisa langsung on mic aja. Nah, kita masuk ke distribusi binomial. Jadi di sini misalnya N banyak klaim, dengan V itu jumlah exposure dan P peluang terjadinya klaim, maka N itu berdistribusi binomial. Kita notasikan N tilde binomial VP. Jika probability mass function-nya itu seperti ini. Nanti teman-teman bisa langsung hafalin aja. Tapi sebenarnya biasanya kita jarang pakai sih. Kita lebih fokus ke ekspektasinya sama variansinya. Nah, kalau N tadi banyaknya klaim tadi berdistribusi binomial, maka ekspektasinya seperti ini, variansinya nanti VP dikali 1 min P,
Kemudian koefisien variasinya itu akar dari 1 min P dibagi VP, dan moment generating functionnya itu seperti ini. Nah, di sini distribusi binomial itu punya hubungan nih dengan distribusi Bernoulli, di mana distribusi binomial ini merupakan compound dari random variable yang masing-masing berdistribusi Bernoulli. Jadi misal ada random variable sejumlah V, jadi di sini X1 sampai XV, itu mereka independen, dan masing-masing itu berdistribusi Bernoulli, nah maka jumlahannya itu dia akan berdistribusi binomial. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, aku lanjut dulu. Nah, kemudian di sini ada kegunaan distribusi binomial. Jadi buat apa sih distribusi binomial tadi? Nah, distribusi binomial itu bakal cocok dipakainya itu kalau pemegang polis itu cuma bisa ngelakuin satu kali klaim. Kenapa? Karena distribusi binomial itu cuma ada dua peluang, yaitu dia melakukan klaim atau dia tidak melakukan klaim. Ketika dia melakukan klaim, peluang dia melakukan klaim itu kita biasa notasikan dengan P, atau itu adalah peluang klaim terjadi. Maka peluang dia nggak melakukan klaim itu adalah 1 min P gitu ya. Cuman komplemennya aja. Nah, kemudian di sini misal ada portofolio asuransi nih dengan V pemegang polis, di mana tiap pemegang polisnya punya peluang yang sama buat ngelakuin klaim, yaitu P tadi. Nah, kalau N adalah banyaknya klaim, maka sigma dari XI tadi adalah binomial dengan VP, di mana XI-nya tadi itu adalah Bernoulli. Jadi tadi jumlahan dari Bernoulli itu akan menjadi binomial gitu. Nah, kita lanjut ke distribusi compound binomial. Jadi misal besarnya klaim S itu kita katakan dia berdistribusi compound binomial, atau kita notasikan seperti ini. Kalau banyaknya klaim itu berdistribusi binomial dan besar klaimnya berdistribusi G. Jadi intinya kalau compound binomial itu N-nya binomial, terus Y-nya itu berdistribusi G. Nah, G ini bisa distribusi apa aja? Misalnya yang bisa tuh ya biasanya distribusi kontinu. Contohnya di sini eksponensial, gamma, log normal, dan normal. Jadi kalau nanti tiba-tiba keluar distribusi yang kayak log normal gitu, ya jangan kaget karena itu emang bisa dipakai buat modelin ini ya. Nah, karena S ini tadi berdistribusi compound binomial, kita bisa hitung ekspektasinya itu dengan VP dikali ekspektasi Y1, di mana ekspektasi Y1 adalah ekspektasi dari distribusi untuk besar klaim. Jadi ekspektasi Y1 itu adalah ekspektasi random variable dengan distribusi G. Random variabelnya ini adalah besar klaim. Nah, sedangkan VP ini kita peroleh dari ekspektasi N ya. Karena kalau N-nya binomial ya ekspektasi N-nya VP. Kemudian untuk variansinya bisa kita hitung seperti ini, koefisien variansi seperti ini, dan moment generating function-nya seperti ini. Yang bisa teman-teman hafalin aja. Nggak perlu buat ngebuktiin dan sebagainya. Langsung bisa dipakai. Nah, kemudian di sini ada tambahan yang sebenarnya nggak terlalu penting. Jika S1 sampai Sn di sini IID, atau dia saling bebas dengan masing-masing, jadi kayak S1, S2, nyampe Sn itu masing-masing dia berdistribusi compound binomial. Nah, maka nanti kalau kita definisikan S sebagai jumlahan dari Sj, jadi S1 sampai Sn tadi kita jumlah, maka dia akan punya distribusi compound binomial juga, tapi dengan parameter V-nya itu adalah sigma J sama dengan 1 sampai N VJ. Jadi bedanya di sini hanya parameternya yang V aja. Sedangkan untuk peluangnya maupun G-nya itu juga tetap sama. G-nya itu kan tadi distribusi untuk besar klaimnya. Jadi di sini yang berubah cuman
V-nya doang jadi sigma V, yaitu jumlahan dari exposure itu untuk tiap apa ya, tiap SJ ya. Jadi setiap S kan punya exposure-nya sendiri nanti. Nah, kita jumlahin aja buat bentuk agregat claim ini. Kemudian kita lanjut ke contoh soal untuk yang distribusi compound binomial. Di sini misal ada sebuah portofolio asuransi yang terdiri dari 400 polis. Banyaknya klaim yang terjadi selama tahun 2024 diasumsikan mengikuti distribusi binomial dengan peluang klaim per polis itu 0,2. Terus besar klaim di sini IID dan mengikuti distribusi log normal dengan mu 10 dan sigmanya 0,5. Itu berapa ekspektasi variansi, dan kita juga diminta buat menghitung koefisien variansi. Nah, kita bedah dulu di sini banyaknya klaim itu berdistribusi binomial. Oke, dengan polisnya 400. Berarti kita bisa tulis di sini V sama dengan 400. Kemudian peluang terjadinya klaim per polis itu sebesar 0,2. Berarti P sama dengan 0,2. Jadi di sini N atau banyaknya klaim itu berdistribusi binomial dengan parameter 400 sama 0,2. Kemudian kita sekarang coba kerjain untuk bagian yang besar klaimnya. Jadi besar klaim Y itu di sini IID dan dia mengikuti distribusi log normal dengan mu-nya 10 dan sigmanya 0,5. Kita di sini diketahui mu-nya 10 dan sigmanya 0,5 ya tadi. Di mana dia berdistribusi atau Y di sini berdistribusi log normal dengan parameter 10 sama 0,5. Di sini pertama kita diminta buat mencari ekspektasinya. Ekspektasi S. Nah, ekspektasi S kan sama aja ekspektasi, oh ya, karena ini compound binomial, berarti ekspektasi S itu sama aja VP dikali dengan ekspektasi Y. Nah, berarti kita perlu nyari ekspektasi Y dulu. Karena dia berdistribusi log normal, itu ekspektasi Y itu sama dengan, kalau nggak salah karena dia log normal, berarti ekspektasinya E pangkat mu plus setengah sigma kuadrat. Nanti kalau salah tolong dikoreksi. Berarti otomatis E pangkat 10 ditambah setengah kali 0,5 kuadrat. Kita akan memperoleh ekspektasi Y-nya itu sebesar 24.878. Otomatis kita dapat ekspektasi S-nya kan VP kali ekspektasi Y, berarti 400 kali 0,2 kali 24878. Nanti itu sama dengan 1990240. Kemudian di sini variansinya nih. Variansi S. Variansi S itu kan sama aja VP dikali dengan ekspektasi Y kuadrat dikurangi P kali ekspektasi Y yang dikuadratin. Tadi kita udah tahu nih ekspektasi Y. Gimana dengan ekspektasi Y kuadrat? Kalau dia berdistribusi log normal, itu ekspektasi Y kuadratnya itu sama dengan E pangkat 2 mu ditambah 2 sigma kuadrat. Sama aja E pangkat, jadi sama aja E pangkat 20 ditambah 2 kali 0,5 kuadrat. Itu sama aja 807.300. Nah, berarti kita bisa nyari nih variansi S-nya. Variansi S-nya itu sama aja VP, berarti 400 kali 0,2, kemudian dikali ekspektasi Y kuadrat tadi 807.300, dikurangi dengan peluangnya, dikali ekspektasi Y yang dikuadratin. Ekspektasi Y tadi kan 199.
sorry, 24878. Nah, nanti kita akan memperoleh variansinya itu adalah 54, 681, 361, 856. Itu untuk yang A. Kemudian untuk yang B, kita diminta untuk mencari koefisien variansi atau VCO, variance coefficient. Nah, untuk ngitung koefisien variansi, itu tadi kita bisa gunakan rumus ini. Akar dari 1 per VP dikali dengan akar 1 min P ditambah koefisien variansi kuadrat. Koefisien variansi dari Y yang kita kuadratin. Nah, berarti di sini yang belum kita ketahui adalah koefisien variansi dari Y. Koefisien variansi itu adalah standar deviasi dibagi dengan ekspektasi. Jadi akar variansi dibagi dengan ekspektasi. Ya, kita akan memperoleh akar variansinya, berarti itu akar dari, oh ya, variansinya kita belum hitung ya. Variansi dari distribusi log normal itu E pangkat sigma kuadrat min 1 dikali dengan E pangkat 2 mu plus sigma kuadrat. Dibagi dengan ekspektasi Y. Ekspektasi Y-nya tadi 24878. Kita akan memperoleh koefisien variansinya. Dia 0,53296. Nah, otomatis untuk koefisien variansi yang S, kita tinggal masukin aja di sini akar dari 1 per VP berarti 80 dikali akar 1 min 0,2 ditambah 0,53296 kuadrat. Nanti kita akan memperoleh hasilnya sama dengan 0,116407. Itu untuk koefisien variansinya. Mungkin ada pertanyaan? Kalau nggak ada, aku lanjut lagi. Di sini ada contoh berikutnya tentang distribusi compound binomial. Nah, di sini S distribusinya compound binomial. Kemudian di sini ada M yang merupakan batas ya. Sebenarnya dia M di sini kayak deductible. Kemudian di sini kita definisiin SM itu adalah jumlah dari YI yang melebihi M. Jadi kita cuma mempertimbangkan YI yang melebihin M aja. Gitu ya. Jadi kalau S itu kan semua dari Y1 sampai YN. Nah, kalau SM itu kita hanya YI yang lebih dari M. Jadi hanya YI yang lebih dari M yang kita masukin ke SM ini. Kita diminta buktiin bahwa SM itu compound binomial, tapi parameternya adalah V, kemudian P kali 1 min GM, dan GM. Dengan GM-nya di sini adalah peluang Y1 kurang dari Y, diketahui bahwa Y1 lebih besar dari M. Nah, ini lumayan gampang buat buktiinnya. Di sini kan kalau kita lihat ya, yang pertama V-nya tetap ya, berarti kita nggak usah peduliin V-nya. Nah, yang kita lihat di sini peluangnya nih, peluangnya dari ini berubah jadi ini. Jadi kita perlu kerjain nih buat peluangnya. Nah, di awal peluang klaim itu kan sebesar P, ya kan? Nah, karena dia ada deductible M, udah paham ya tadi definisi deductible? Maka kita cuma ngambil yang lebih dari M aja.
Jadi kita cuma ngambil klaim yang lebih dari M atau Y yang lebih dari M. Nah, berarti otomatis peluang klaimnya itu jadi P dikali peluang Y1 lebih dari M. Iya kan? Karena kita cuma ngambil yang lebih besar, Y1 yang lebih besar dari M aja. Makanya kita peluang awal itu kita kaliin dengan peluang Y1 lebih dari M. Nah, peluang Y1 lebih dari M itu kan sama aja 1 min peluang Y1 kurang dari sama dengan M. Dimana di sini GY adalah CDF atau distribution dari Y1 gitu. Nah, maka kalau kita tuliskan di sini peluang Y kurang dari M. Oh iya, tadi kan GY kan CDF dari Y. Berarti kan kita bisa tulis GY sebagai peluang Y1 kurang dari Y. Nah, kalau peluang Y1 kurang dari sama dengan M, itu kan berarti jadi GM. Berarti ini jadi 1 min GM. Jadi terbukti ya kenapa dia peluangnya itu jadi P kali 1 min GM. Nah, kemudian kita sekarang lihat di GM-nya nih. G-nya jadi GM. Di mana GM-nya itu sama dengan seperti ini. Nah, itu gimana caranya? Sebelumnya kan kita udah tahu kalau dari model SM, itu kita cuman mempertimbangkan atau kita anggap klaim, kita cuman ambil klaim yang lebih besar dari M. Berarti G itu akan menjadi nah, berarti kan dia itu gini. Karena kita cuman ngambil klaim yang lebih dari M. Berarti yang tadinya itu secara keseluruhan dia itu GY atau peluang lebih dari Y. GY itu sebenarnya kan dari awal peluang Y kurang dari sama dengan Y atau CDF-nya. Tapi kan kita cuma ngambil yang Y-nya lebih dari M aja. Nah, kalau kita cuma ngambil yang Y-nya lebih dari M, berarti kan kita harus kurangi dengan yang Y-nya kurang dari M. Iya dong. Karena kita cuma ngambil yang lebih dari M, berarti kita harus kurangi dengan yang Y-nya kurang dari M. Kemudian, karena kita tuh nggak menganggap yang Y kurang dari M, jadi yang kayak yang Y kurang dari M tuh kita buang, berarti kan dia udah nggak masuk di ruang sampel. Berarti ruang sampel kita itu jadi cuman Y yang lebih besar dari M, makanya kita harus bagi dengan peluang Y lebih besar dari M. Nah, peluang Y lebih besar dari, peluang Y kurang dari sama dengan Y dikurangi peluang Y kurang dari sama dengan M, itu kan berarti sama aja peluang Y1 itu lebih dari M dan kurang dari Y. Gitu ya. Terus kita bagi dengan peluang Y1 lebih dari M. Nah, berarti ini sama aja kalau berdasarkan mungkin conditional probability ya. Mungkin kita review dikit. Itu kan peluang iris B dibagi dengan peluang B, itu kan sama aja peluang A bersyarat B. Jadi kalau ini irisannya adalah seperti ini, dibagi dengan peluang Y1 lebih dari M, berarti kan ini sama aja peluang Y1 kurang dari sama dengan Y, diketahui bahwa atau bersyarat Y lebih dari M. Nah, berarti kita udah bisa berhasil membuktikan bahwa
SM itu berdistribusi compound binomial dengan parameter V, terus P-nya jadi P kali 1 min GM, dan distribution functionnya jadi GM, di mana GM ini adalah peluang bersyarat atau peluang Y kurang dari sama dengan Y bersyarat Y lebih dari M. Mungkin ada yang mau nanya terkait soal ini? Oh iya, terus ini ada yang nanya, misal kita ngitung variansi S-nya menggunakan definisi var N dikali ekspektasi Y dikuadratin ditambah ekspektasi N kali var Y, itu juga boleh ya. Itu juga bisa dipakai ya. Jadi ada beberapa alternatif rumus juga. Semoga menjawab. Nah, kemudian untuk yang ini apakah ada pertanyaan? Nanti kalau ada bisa langsung nanya aja, aku lanjut dulu. Nah, kita masuk ke distribusi Poisson. Jadi misal secara umum volume exposure-nya itu V lebih dari 0 dengan ekspektasi frekuensi klaimnya lambda. Nah, maka N atau N ini adalah banyak klaim, itu punya distribusi Poisson dengan parameternya itu lambda V ya. Jadi nggak cuma lambda doang, tapi lambda V. Dengan di sini dia punya distribusi Poisson jika peluangnya, fungsi peluangnya atau probability mass functionnya itu sama aja seperti ini. E pangkat min lambda V kali lambda V pangkat K dibagi K faktorial. Untuk K-nya itu dari 0 sampai V, di mana dia diskrit ya. Karena banyaknya klaim itu tadi kita asumsikan diskrit, makanya distribusinya juga biasanya diskrit. Kemudian karena N di sini berdistribusi Poisson lambda V, maka nanti ekspektasinya itu lambda V yang sama dengan variansinya. Kemudian nanti koefisien variansinya seperti ini. Habis itu, oh iya, mungkin kalau koefisien variansinya kenapa kayak gini? Yaitu karena dia akar var dibagi ekspektasinya. Ya kan, berarti akar lambda V dibagi lambda V. Nanti kita akan peroleh akar dari seper lambda V. Kemudian moment generating function-nya seperti ini. Mungkin untuk moment generating function nanti bakal dipelajari di semester 3. Jadi mungkin buat yang belum, ini sebenarnya nggak terlalu masalah juga karena jarang dipakai untuk di PAU ini. Kemudian ekspektasi dari N per V itu sama dengan lambda. Kenapa? Ya karena ekspektasi sebenarnya gini. Ekspektasi dari N per V, kan V-nya itu cuman parameter yang dia konstan. Sedangkan N random variable. Berarti V-nya bisa kita keluarin sama aja seper V dari ekspektasi N. Yang itu sama aja seper V dikali lambda V. Berarti sama aja lambda gitu ya. Kemudian koefisien variansinya seperti ini. Sama dengan yang di atas. Nah, kemudian ternyata distribusi Poisson, kalau tadi kan distribusi Bernoulli punya hubungan dengan binomial. Nah, ini ternyata Poisson juga punya hubungan dengan binomial. Jadi misalnya NV di sini berdistribusi binomial VP, dengan V-nya itu adalah bilangan asli dan peluangnya itu di antara 0,1 yang memenuhi ini, limit dari VP-nya, di mana V itu menunjuk tak hingga adalah C. Jadi dia menuju suatu nilai atau dia konvergen ke suatu nilai. Nah, maka NV ini konvergen ke distribusi Poisson. Seiring V-nya semakin besar ya. Nggak harus benar-benar tak hingga C. Cuman seiring V-nya semakin besar, dia akan menuju distribusi Poisson dengan parameternya adalah C ya. Misal VP ya, misal V-nya 100, P-nya 0,2 ya, berarti nanti seiring V-nya itu semakin besar sebenarnya. Ya mungkin nggak 100 ya, mungkin semakin besar nanti dia lambdanya itu kayak sama dengan VP. Maka nanti dia adalah Poisson dengan sebenarnya parameternya adalah VP. Nah, sehingga karena parameternya VP ya berarti distribusi Poisson dengan ekspektasinya juga VP. Notasinya seperti ini. N tilde Poisson VP. N berdistribusi Poisson dengan parameter VP. Nah, setelah distribusi Poisson di sini ada distribusi compound Poisson. Nah, jadi total besar klaim S itu punya distribusi compound Poisson
yang kita notasikan seperti ini. Jadi parameternya itu lambda V sama G. Jika S-nya itu punya compound jika intinya N-nya itu atau banyaknya klaim itu punya berdistribusi Poisson dengan lambda V dan besar klaimnya itu G, di mana G ini bisa eksponensial, Pareto, normal, log normal, dan gamma. Jadi gini, kalau binomial kan tadi banyaknya klaim berdistribusi binomial, kemudian besar klaimnya berdistribusi G dengan distribusi yang udah aku sebut tadi. Nah, kalau compound Poisson itu N-nya dia Poisson, baru G-nya juga dia berdistribusi, besar klaimnya juga dia berdistribusi G. Di mana G ini bisa aja eksponensial, Pareto, normal, log normal, sama gamma. Mungkin yang bakal paling sering keluar ya eksponensial, normal, sama gamma. Kalau Pareto sama log normal tuh jarang. Terus di sini ekspektasi S-nya itu adalah lambda V kali ekspektasi Y1 ya. Kenapa? Karena ya kalau dari compound distribution tadi kan ekspektasi X kan ekspektasi N dikali ekspektasi Y. Nah, ekspektasi N itu karena dia N-nya berdistribusi Poisson lambda V ya berarti ekspektasi N-nya adalah lambda V kan gitu. Kemudian variansinya seperti ini, koefisien variasinya seperti ini, dan moment generating function-nya seperti ini. Mungkin sampai compound Poisson ada pertanyaan. Kita nggak perlu ini ya, nggak perlu pembuktian dan sebagainya, karena ya itu udah aku diskusiin sama Mas Restu, untuk pembuktian tuh nggak bakal keluar. Kita cuma perlu ngaplikasiin aja rumus-rumus yang udah diturunin ini. Nah, kemudian di sini ada distribusi masih distribusi compound Poisson. Nah, mungkin ini nggak terlalu penting juga. Jadi misal ada klaim, total klaim itu S1, S2 sampai Sn yang IID, dan masing-masing ini berdistribusi compound Poisson dengan parameternya lambda J, VJ, dan distributionnya adalah GJ, maka klaim yang diagregatkan itu berdistribusinya compound Poisson juga ya, sama yang tadi ya. Yang tadi compound binomial itu jumlahannya juga compound binomial. Yang ini compound Poisson itu jumlahannya juga compound Poisson. Nah, di mana di sini parameternya ada sedikit perubahan, di mana V-nya itu jadi jumlahan dari V untuk tiap total klaim tadi, dan lambdanya ini juga, kalau lambdanya itu seolah-olah kayak bobot ya, kayak jumlahan dari lambda yang terbobot, di mana bobotnya itu adalah V dari yang J. Misal kita mau misal untuk J sama dengan 1 nih, berarti kan V1 per V dikali lambda 1 dan seterusnya. Jadi cuman jumlahan terbobot aja. Kemudian untuk distribusi G, ini sama aja jumlahan terbobot juga, tapi terbobotnya adalah terhadap lambda V. Jadi nanti misal ya J sama dengan 1, berarti lambda 1 V1 per lambda V dikali G1 dan seterusnya. Ini yang ini agak jarang keluar. Sampai sini apa ada pertanyaan? Kalau nggak ada lanjut dulu. Kita ke contoh soal untuk yang distribusi compound Poisson. Nah, di sini eh, S, kita definisikan S itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, YI, di mana N besar di sini adalah banyaknya klaim yang merupakan random variable discrete, dan YI di sini adalah individual claim amount atau besar klaim. Nah, kalau misalnya N berdistribusi Poisson dan YI-nya atau besar klaim berdistribusi gamma, kita suruh nyari ekspektasi dan variansi. Nah, ini kita bisa bilang dia adalah compound Poisson. Kenapa? Karena besar klaim Poisson. Terus, banyak klaim ya. Nah, besar klaimnya gamma. Berarti kan dia compound Poisson, seperti yang aku sebutin di sini tadi. Kalau banyak klaimnya itu Poisson, terus G-nya itu antara eksponensial, Pareto, normal, log normal, gamma, berarti dia compound Poisson. Ya, di sini memenuhi kriteria tersebut. Berarti dia compound Poisson.
Di sini kita diminta untuk nyari ekspektasi dan variansinya. Kita nyari ekspektasinya dulu. Ekspektasi S kalau dia compound Poisson itu tadi dia lambda V kali ekspektasi Y. Oh sorry, perlu kita perhatiin juga di sini N-nya itu Poissonnya dengan parameternya lambda ya. Kalau nggak salah, iya parameternya lambda. Kemudian Y-nya di sini gamma, alpha, beta. Nah, karena N-nya Poissonnya lambda, berarti ya ekspektasi Y-nya, ekspektasi S-nya itu jadi lambda kali ekspektasi Y. Nah, ekspektasi Y-nya gimana? Karena dia berdistribusi gamma, kalau suatu random variabel berdistribusi gamma dengan parameter alpha beta, berarti nanti dia ekspektasinya adalah alpha kali beta. Ini agak hafalan sih sebenarnya. Berarti kita akan memperoleh ekspektasi S-nya itu sama dengan lambda dikali alpha beta. Kemudian sekarang adalah variansi S. Nah, variansi S kalau dia compound Poisson, tapi di sini Poissonnya lambda, berarti lambda dikali ekspektasi Y kuadrat. Lambda dikali ekspektasi Y kuadrat. Berarti di sini kita tinggal mencari ekspektasi dari distribusi, momen kedua dari distribusi gamma. Atau mungkin kalau kita taunya misal variansinya, ya kita bisa pakai hubungannya gitu. Mungkin kan biasanya kita lebih gampang variansinya ya. Nah, ekspektasi Y kuadrat itu kan berarti sama aja variansi Y ditambah dengan ekspektasi Y yang dikuadratin. Nah, kalau random variabel berdistribusi gamma, itu variansinya sama dengan alfa beta kuadrat. Berarti di sini lambda dikali alfa beta kuadrat ditambah alfa beta. Atau sama aja lambda kali beta dikali alfa beta plus alfa. Mungkin bisa kita tulis lambda alfa beta dikali beta plus 1 gitu ya. Itu untuk ekspektasi dan variansinya apalagi. Nah, cuma ekspektasi variansinya deh. Mungkin ada pertanyaan sampai sini. Ini kalau nggak salah soal kuis kemarin. Kalau belum ada pertanyaan, aku lanjut dulu ke distribusi yang terakhir. Di sini ada negatif binomial. Nah, banyaknya klaim N di sini, banyaknya klaim yang kita notasikan dengan N itu berdistribusi negatif binomial dengan parameternya lambda V sama gamma, dengan exposure V, frekuensi harapannya gamma, lambda, dan parameter dispersinya itu gamma. Jika fungsi peluangnya itu kayak gini. Ini kombinasi ya, maksud ini tuh kombinasi. Kombinasi ya, misal NP deh. NK misal. Kombinasi NK ya berarti N faktorial dibagi K faktorial kali N min K faktorial gitu ya. Jadi ini kombinasi. Kemudian di sini P-nya itu adalah lambda V dibagi gamma plus lambda V. Kemudian ekspektasinya itu lambda V, variansinya lambda V kali 1 plus lambda V per gamma. Koefisien variansinya itu akar 1 per lambda V dikali akar 1 plus lambda V per gamma. Dan momen generating functionnya seperti ini. Untuk negatif binomial, apakah ada pertanyaan? Ya ini semuanya mostly terkait rumus aja ya. Jadi mungkin masih belum terlalu susah untuk yang bagian compound distribution. Karena kita tinggal pakai rumus doang. Nah, kita ke distribusi negatif binomial untuk latihan soalnya, contoh soal. Jadi misal di sini ada perusahaan asuransi yang memiliki 150 polis aktif ya di portofolionya. Jadi di property insurance di sini
Itu isinya ada 150 polis yang aktif. Kemudian di sini besar klaim atau N itu negatif binomial dengan parameter dispersinya atau gamanya itu adalah 25. Terus diketahui klaim frekuensinya 0,05, kita suruh nyari ekspektasi number of claim. Atau kita cuma suruh nyari ekspektasi N aja. Nah, kalau dia berdistribusi binomial, kan berarti ekspektasi N itu cuma lambda V ya tadi kalau nggak salah. Sebentar ya. Oh iya, di sini expected-nya cuman lambda V. Berarti sama aja. Karena klaim frekuensinya itu lambda dan polisnya itu 150 itu adalah V, berarti tinggal 150 kali 0,05. Mungkin aku di sini tambahin juga ya karena kok kayak terlalu gampang. 150 kali 0,05 berarti kan jadinya 7,5. Mungkin kita sekalian nyari variansinya aja. Karena ternyata terlalu gampang kalau nyari ekspektasi dong. Nah, variansinya di sini kan sama aja lambda V dikali 1 plus lambda V per gamma. Nah, lambda V-nya itu tadi 7,5 dikali 1 plus 7,5 per 25. Berarti 7,5 dikali 7,5 per 25 itu berarti 0,3 ya. 1 plus 1,3. Nanti 7,5 dikali 0,3 1,3 maksudnya itu adalah 9,75. Mungkin sekalian nyari koefisien variansinya. Karena ini tinggal pakai rumus doang ya. Koefisien variansinya itu berarti sama aja akar 1 per lambda V dikali akar 1 plus lambda V per gamma. Berarti sama aja 1 per akar dari 7,5 dikali dengan akar 1 plus 7,5 per 25. Berarti kita akan memperoleh, kalau kita hitung itu di sini 1 per akar 7,5 dikali dengan 1 plus 7. Ini berarti kita dapat sekitar 0,416332. Oke, itu jadi untuk ekspektasi, variansi, dan koefisien variasi dari dari banyaknya klaim yang berdistribusi negatif binomial. Apakah ada pertanyaan atau ada yang mau dikoreksi di soal ini? Kalau ada pertanyaan, silakan. Yang ini masih gampang. Mungkin yang agak susah justru yang pembuktian tadi, dan itu nggak keluar ya harusnya. Kalau nggak ada, kita lanjut ke compound negatif binomial. Jadi misalnya total claim kita notasiin dengan S, berdistribusi compound negatif binomial, berarti di sini S compound binomial dengan parameter lambda V, gamma, dan distribution dari besarnya claim adalah G, itu jika yang pertama ya selalu ya, tadi untuk compound tuh pasti ada dua requirement ya. Di sini yang pertama, kalau compound binomial tuh adalah N-nya atau banyak klaim. Jadi banyak klaimnya itu berdistribusi negatif binomial dengan parameter lambda V dan gamma. Kemudian si G ini, besar klaimnya itu berdistribusi G. Dan G ini bisa aja eksponensial, gamma, log normal, Pareto, dan GPD atau Generalized Pareto Distribution. Jadi ya dari 3 compound tadi ya, dari compound binomial, compound Poisson, sama compound negatif binomial itu semuanya pasti ada dua kriteria ini. Misal compound Poisson tadi ya, compound Poisson kan berarti N-nya atau banyak klaimnya itu Poisson dan besar klaimnya itu bisa eksponensial, gamma, Pareto, dan sebagainya. Kemudian untuk negatif binomial ini juga sama. Dia N-nya atau banyak klaimnya itu negatif binomial dan
besar klaimnya itu bisa eksponensial, gamma, log normal, Pareto, dan generalized Pareto. Ya kurang lebih mirip-mirip. Kemudian untuk ekspektasinya nanti berarti ekspektasi total klaimnya ya lambda V kali ekspektasi Y1, kemudian variansinya ya lambda V dikali 1 plus lambda V per gamma dikali ekspektasi Y1 dikuadratin ditambah seper lambda V dikali koefisien variansi. Ini VCO itu koefisien variasi dikuadratin. Kemudian koefisien variasi dari S-nya seperti ini dan moment generating function-nya seperti ini. Buat moment generating function tuh kayaknya nggak bakal terlalu dipakai deh buat di PAU ini. Jadi kayaknya nggak perlu dihafal. Yang lebih penting itu ekspektasi, variansi, sama koefisien variansi aja. Koefisien variasi. Mungkin tentang distribusi compound negatif binomial tadi, apakah ada pertanyaan? Kalau misalnya nggak ada, kita lanjut ke example yang terakhir di sini. Jadi sini ada perusahaan asuransi yang punya sebuah portofolio yang isinya tuh 250 polis dengan klaim frekuensinya 0,15. Kemudian number of claim-nya sebesar N, itu mengikuti distribusi negatif binomial dengan parameter dispersinya tadi gamma sama dengan 50. Nah, tiap individual claim amount atau besar klaim di sini itu IID dan mengikuti distribusi single parameter Pareto. Jadi sebenarnya Pareto itu ada yang single parameter, ada yang two parameter. Nah, ini yang single parameter. Nanti tenang aja, harusnya kalau misal kalian di soal ujian dikasihnya distribusi yang aneh-aneh atau agak asing gitu, itu harusnya nanti dikasih tahu ekspektasi sama variansinya. Jadi nggak bakal tiba-tiba suruh kita harus tahu distribusi yang kayak random dan jarang kita pakai gitu. Nah, di sini single parameter Pareto dengan tetanya itu 10.000 dan alfanya itu 3. Nah, dari informasi tadi kita diminta untuk ngitung ekspektasi total claim amount untuk 2025. Atau kita cuma ngitung ekspektasi S kayak tadi. Mungkin nanti sekalian kita hitung variasinya dan koefisien variansi aja. Nah, di sini ada beberapa informasi. Yang pertama, N-nya di sini atau banyak klaim itu berdistribusi negatif binomial dengan parameter, oh ya, berarti yang diketahui itu cuma parameter dispersi ya di sini, yang lain belum diketahui ya. Padahal distribusi negatif binomial ini itu kan tadi ada lambda V sama parameter dispersi ya. Nah, berarti kita harus hitung parameter lambda V-nya dulu. Nah, lambda V di sini kan tadi ada 250 polis, berarti V-nya 250. Kemudian klaim frekuensinya itu 0,15. Berarti kita tinggal kaliin aja lambdanya 0,15 dikali dengan 250. Yang itu adalah lambda V-nya, kita akan memperoleh dia sebesar 375 ya. Berarti si N tadi berdistribusi negatif binomial dengan ininya 375 sama gamanya parameter dispersinya tadi 50. Sedangkan untuk Y tadi kan berdistribusi Pareto dengan Pareto mungkin kita tulis saja. Pareto dengan tetanya 10.000, alfanya 3, berarti Pareto 3,10.000. Kita tulis di sini alfanya 3, tetanya, dan ini single parameter Pareto ya. Nah, untuk kita kan mau nyari ekspektasi S. Ekspektasi S kan karena ini compound negatif binomial ya. Compound negatif binomial, ekspektasi S-nya sama aja lambda V kali ekspektasi Y. Dimana lambda V tadi kan 375, berarti 375 dikali dengan ekspektasi Y. Nah, berarti di sini kita perlu nyari ekspektasi Y, di mana Y-nya itu Pareto dengan parameter alfanya sama dengan 3 dan tetanya sama dengan 10.000. Nah, berarti kita perlu tahu nih distribusi Pareto itu ekspektasinya apa. Nah, jadi Pareto dengan alfa theta
itu ekspektasinya itu adalah alfa theta dibagi dengan alfa min 1 untuk alfa lebih dari 1. Berarti nanti kita memperoleh alfa theta itu berarti 3 kali 10.000 dibagi dengan alfa min 1, berarti 3 min 1. Jadi 3 kali 10.000 dibagi 2, yang itu hasilnya adalah 15.000. Berarti kita akan memperoleh ekspektasi S-nya itu adalah 375 dikali 15.000. Yang sebesar 5.625.000. Kemudian di sini sebenarnya cuma minta buat nyari ekspektasi S-nya ya. Nah, di sini kita bakal nyoba buat nyari variansinya juga sekalian. Variansinya. Atau mungkin kalau teman-teman penasaran nih dengan bentuk PMF dari binomialnya misalnya. Kita pengen tahu, kan tadi N binomial, N negatif binomial dengan 375, 50. Gini ya. Nah, kita mungkin bisa tulis nih PMF-nya berarti PN sama dengan K. Terus di sini K min R ya tadi kalau nggak salah. Sebentar, sorry. Ya, K dikurangi parameter dispersi, K ditambah dispersi dikurangi 1. Berarti K ditambah 50 min 1 kan jadi K plus 49. Kemudian di sini K. Lalu di sini P pangkat 1 min P pangkat dispersi dikali dengan P pangkat K. Jadi 1 min P pangkat dispersi dikali dengan P pangkat K. Nah, di mana P-nya itu sama dengan P-nya itu kalau nggak salah lambda V dibagi gamma plus lambda V. Berarti lambda V-nya berapa sih tadi? Lambda V-nya itu 375 dibagi dengan 375 tambah 50. Atau jadi 375 per 425 atau sama dengan 0,882. Itu untuk P-nya ya. Jadi ini kalau kita pengen nyoba aja sih. Kemudian tadi kan kita udah tahu ekspektasinya. Sekarang misal kita pengen nyoba variansinya nih. Variansi S, di mana dia berdistribusi compound negatif binomial. Nah, berarti di sini variansinya kita bisa hitung pakai rumus yang sama kayak gini. Tapi kalau dari rumus ini kan berarti kita perlu mengetahui koefisien variansi dari Pareto, ya kan? Koefisien variansi dari Pareto tadi. Sedangkan untuk ekspektasi dari ini kan udah kita ketahui tadi. Berarti kita perlu mengetahui koefisien variansi dari si Pareto tadi. Nah, koefisien variansi dari Pareto berarti kita memerlukan ekspektasi sama variansinya. Nah, kita tadi udah tahu ekspektasinya itu 15.000. Oh iya, karena koefisien variansi kan sama aja akar dari varian dibagi dengan ekspektasinya. Nah, variannya berapa? Varian dari Pareto itu kalau kita hitung dia alfa theta kuadrat dibagi dengan alfa min 1, alfa min 2. Jadi kita tinggal hitung aja 10.000 kuadrat dikali 3 dibagi dengan di sini alfa min 1 berarti 2. Yang itu nanti hasilnya 150 juta. Nah, berarti kita bisa hitung di sini koefisien variansinya berarti akar dari 150 juta dibagi dengan ekspektasinya yaitu 15.000. 15.000. Nanti kita akan memperoleh koefisien variansinya itu sebesar 0,816. Ini baru koefisien variansi dari Y. Kita kan pengen nyari variansi dari S. Nah, variansi dari S tadi
Itu kan di sini lambda V dikali 1 plus lambda V per gamma, berarti kalau kita langsung masukin aja kan berarti lambda V tadi, sebentar, lambda V kan 375 dikali 1 plus 375 per gamma ya, gammanya tadi 50 dikali dengan ekspektasi Y dikuadratin berarti 15.000 kuadrat. Kemudian ditambah seper lambda V dikali covariance yang dikuadratkan. Seper 375 kali covariance yang dikuadratkan tadi. Sorry, kok covariance sih? Koefisien variasi 0,816 kuadrat. Nanti kita coba masukin kalkulator aja, kita akan memperoleh koefisien variasinya itu sebesar 1, sebentar. Nanti hasilnya aku coba hitung pakai kalkulator. Ya, nanti kita dapatnya sekitar 717, 187, 500. Ini lumayan besar. Oke, jadi tadi kita dari distribusi compound negatif binomial ini kita udah memperoleh ekspektasi sama variansinya. Kita tadi juga coba menyusun probability mass function dari negatif binomialnya. Mungkin sampai sini apakah ada pertanyaan? Untuk materinya sampai itu aja. Apakah ada pertanyaan? Jadi tadi kita udah membahas tentang pengenalan asuransi umum, kemudian collective risk model sama compound distribution, kemudian tadi kita membahas distribusi binomial, compound binomial, Poisson, compound Poisson, negatif binomial, sama compound negatif binomial, di mana tadi dari awal itu perhitungannya masih benar-benar ngandelin rumus semua ya, jadi masih belum susah. Mungkin nanti yang agak berat di materi di tutorial keduanya. Jadi mungkin sampai sini masih agak lumayan gampang. Kemudian untuk kuisnya, nanti kalau ada waktu aku coba bikin pembahasannya. Tadi aku cuma masukin beberapa soal kuis buat latihan di sini. Jadi nanti kuisnya kalau ada waktu bakal aku bahas. Dan untuk materi tutorial selanjutnya nanti sesuai yang udah aku tulis di grup. Mungkin apakah sampai sini ada pertanyaan? Aku tunggu beberapa menit lagi.